Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih berkenan meluangkan waktunya, waktu berharganya. Sebagian menjadi skip tidur siang, begitu ya, atau acara keluarga lainnya. Saya Ivan Deva, bagi yang ada beberapa teman lama yang setia hadir, terima kasih. Ada beberapa teman baru, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ivan Deva, bersama dari Senantiasa Berada, bersama rekan saya, Siska Marsudi. Nah, itu yang dada-dada kecil. Kemudian bersama kami juga terhormat, kami datang untuk berbagi kepada kita semua, Mbak Vanessa Reksodi Putro, atau panggilannya Mbak Eca. Ya. Dan seperti biasa, acara ini merupakan bagian dari inisiatif Indonesia Terhubung. Suatu inisiatif yang digawangi, dijaga, difasilitasi oleh Kompas Media Group. Acara hari ini, supaya tidak salah Zoom session begitu, cerita dari Yayasan Usaha Mulia. Nah, kita akan membahasnya dari kacamata organisasi berkesadaran. Kemudian dalam agenda hari ini pula kita akan berlatih bersama tentang berkesadaran, dan tentunya kita akan berdiskusi sehingga mudah-mudahan apapun yang kami coba sampaikan di sini bisa membawa manfaat, membawa kebaikan bagi kita semua. Baik, sebagian kalau kami melihat dari kuesioner di pendaftaran, ada sebagian yang baru pertama kali mengikuti latihan. Jadi, bagi teman-teman yang sudah sering mendengarkan atau mengikuti acara dari Senantiasa Berada, sedikit mengulang, tapi tentunya ketika kita berkesadaran, pengulangan itu sebenarnya tidak pernah ada yang sama, begitu ya. Berkesadaran, itu kata yang tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu berarti berlatih dan berserah. Dua hal sekaligus. Berlatih ada upaya di sana, berserah ada sikap untuk tidak memastikan. Untuk bergerak menuju suatu kondisi sadar. Kondisi sadar tidak pernah bisa kita pastikan, sama kayak kondisi sehat. Semua orang ingin sehat. Apakah kita bisa memastikan? Tidak. Tapi kita berlatih tentunya makan sehat, minum sehat, istirahat cukup, begitu ya. Dan kita serahkan kesehatan itu kepada pemilik seluruh kesehatan semesta, begitu. Nah, kalau kondisinya didapatkan, ya kita dapatkan. Kalau enggak, tidak berarti kita tidak bersiap untuk sehat. Tapi kita terus berlatih dan memiliki gaya hidup untuk menuju sehat. Demikian pula berkesadaran, berlatih dan berserah menuju kondisi sadar. Ketika kita berlatih dan berserah menuju kondisi sadar, sebagaimana nanti kita akan latih di sini, kita biasanya kian peka. Kita kian peka setidaknya untuk hadirnya nafas, ada sensasi di tubuh, ada pikiran, ada perasaan. Nah, kian kita berlatih dan berserah dalam menuju kondisi sadar ini, maka kepekaan itu makin lama akan membuat kita terjalin. Makin lama kita akan makin dekat dengan kita, makin kenal kita, makin tahu kita, walaupun kita tidak pernah benar-benar tahu ya. Sehingga ada keterjalinan di sana, selain kepekaan. Mungkin Mas Imam boleh diklik sekali lagi. Iya, suun Mas. Terjalin karena kita makin tahu, makin kenal. Oh, saya punya kecenderungan ini. Oh, hal di sini saya lebih mudah emosi. Oh, nafasnya lagi terengah-engah. Oh, kok saya kaki kiri saya lebih pegal dari biasanya. Gitu. Kita kian tahu, kita kian paham, sehingga memudahkan kita kian tahu, kian paham, kian hormat, kian respect kepada orang-orang maupun apapun di sekitar kita. Karena cara kita melihat keluar adalah cara kita melihat ke dalam. Sehingga terjalin bukan berarti sibuk sendiri, tapi juga memudahkan kita bekerja sama dengan orang-orang atau apapun di sekitar kita. Dan kian kita peka, kian kita terjalin, biasanya muncul kearifan. Suatu kompas, suatu arahan, baiknya kemana. Karena hampir di setiap saatnya selalu ada persimpangan. Kuenya diambil nggak ya? Minum lagi nggak ya? Tidur siang dulu nggak ya? Bukunya dibaca lagi nggak ya? Hal-hal kecil. Namun itu menjadikan kita lebih tajam, lebih peka, lebih bijak untuk hal yang besar. Sekolah lagi nggak ya? Ganti kerja nggak ya? Saya keluar negeri nggak ya? Saya invest di sini apa nggak ya? Dan lain sebagainya. Kepekaan, keterjalinan, dan kearifan merupakan apa yang
kita coba undang ketika kita berlatih dan berserah menuju kondisi sadar. Dan sebagaimana kondisi sadar, maka jaminan kepekaan, keterjalinan kearifan tidak pernah milik kita. Ini awalnya saja, teman-teman. Sekarang kita berlatih peka. Tadi udah ada contekannya, jeda 3 nafas. Silakan Siska memfasilitasi. Baik, terima kasih Mas Ivan. Jadi teman-teman, kita akan berlatih jeda 3 nafas. Bagi teman-teman yang baru bergabung kali ini, jeda 3 nafas adalah mengundang jeda bagi kita masing-masing untuk betul-betul merasakan dan mengalami 3 nafas kita. Jadi kita mulai dengan mendengarkan bunyi bel, kemudian benar-benar mengalami dan merasakan 3 nafas yang mengikuti bunyi bel. Baik, terima kasih Siska. Kita akan masuk mendengar cerita pertama. Sekali lagi ada Mbak Echa, Vanessa Reksodi Putro. Beliau adalah eksekutif director dari Yayasan Usaha Mulia. Beliau akan bercerita tentang Yayasan Usaha Mulia, tentunya kita dengar. Dan jika teman-teman nanti ada pertanyaan, silakan juga bisa, supaya nggak kelupaan mau nanya apa, begitu, silakan dituliskan langsung di chatnya. Mudah-mudahan seluruh pertanyaan yang disampaikan bisa kita bahas. Dan tentunya kami pun belajar dari pertanyaan itu, jadi kita belajar bersama di sini. Mbak Echa, silakan Mbak Echa. Oke, makasih banyak Mas Ivan, makasih banyak semuanya udah memberi kesempatan untuk saya bisa sharing sama teman-teman semua, bukan hanya tentang yayasan, tapi khususnya nanti mengenai social business kita, yaitu pertanian organik. Saya mungkin sedikit tentang saya sendiri, saya sudah 10 tahun kerja di Yayasan Usaha Mulia, yang biasanya dipendekin kita bilangnya YUM, jadi mungkin nanti saya bilangnya YUM pas saya lagi cerita. Jadi mungkin kita langsung aja ke slide berikutnya, Mas Imam. Makasih Mas Imam udah bantuin. Oke, so mungkin ada banyak yang belum kenal sama YUM, sama yayasan kami. Yayasan Usaha Mulia sebetulnya sudah hadir lumayan lama di Indonesia. Kita didirikan di tahun 1976. Jadi udah lebih dari 40 tahun kita melakukan program-program sosial di Indonesia. Kita yayasan lokal dan kita kerja secara eksklusif di Indonesia. Dari awal memang misi kita adalah membantu memperbaiki taraf hidup masyarakat yang kurang mampu di Indonesia. Dan bantuan kami itu kami lakukan tanpa diskriminasi. Tidak ada diskriminasi ras, agama, etnis, umur maupun gender. Jadi siapapun yang butuh bantuan, kami akan usahakan untuk bantu. Nah ini kalau lihat di slide ini saya dapat foto-foto zaman dulu banget, tahun 70-an. Ini benar-benar awal mula kita. Kita mulai di proyek kesehatan di Jakarta dengan mobile clinic. Jadi kita punya bus klinik keliling ke beberapa daerah yang mungkin pada saat itu belum ada klinik, belum ada puskesmas, belum ada posyandu. Dan setelah mobile klinik ini kita akhirnya mendirikan klinik-klinik yang fasilitas klinik ya di Cengkareng dan di Pamulang. Next, Mas Imam. So, tadi kan saya jelasin di awal bahwa kita fokusnya sebetulnya di kesehatan. Tapi berjalan dengan waktu, diputuskan bahwa sebetulnya kalau kita mau membantu masyarakat yang kurang mampu, bantuan kita itu harus secara holistik. Jadi tidak make sense untuk bantu hanya supaya seorang anak itu sehat, tapi kalau dia nggak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Atau kita bantu dia untuk tetap sekolah,
tapi dia sakit-sakitan. Jadi karena itu diputuskan, oke, bantuan kita harus holistik, kita harus bantu pendidikan, harus bantu kesehatan, dan juga kita harus memberdayakan masyarakat yang di sekitarnya. Jadi kan tujuan kita adalah supaya seorang anak misalnya tumbuh dan menjadi dewasa yang produktif. Nah, supaya itu dia perlu menjadi seorang anak sehat yang mendapatkan pendidikan yang layak, dan masyarakat di sekitar dia juga diberdayakan, dan fasilitas-fasilitasnya juga ada, seperti air bersih, sanitasi. Jadi kita usahakan kalau bisa di setiap tempat yang kita bantu itu bantuan kita holistik. Oke, next Mas Imam. Jadi tadi kan kita lihat bahwa kita sebetulnya mulainya ada di Jakarta, tapi berjalan dengan waktu lagi kita mulai diversifikasi, kita mulai membantu daerah lain. Dan sebetulnya alasannya simple, karena di awal tahun 80-an itu, nggak jauh dari Jakarta, di Cipanas, ada epidemi tuberkulosis. Nah, pas pendiri-pendiri kita dengar mengenai epidemi tuberkulosis itu, mereka merasa terdorong untuk membantu. Jadi akhirnya kita mendirikan klinik tuberkulosis di Cipanas. Nah, itu di awal tahun 80-an kan, setelah itu berbagai macam program kita jalankan di situ, ada panti asuhan, dan sekarang udah lebih dari 10 tahun kita ada semacam community center dengan macam-macam program kecil, nanti saya jelasin lebih lanjut. Nah, setelah di Cipanas, terjadi hal yang sama, sekitar 15 tahunan yang lalu, di mana kita terdorong untuk membantu masyarakat di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, karena kita dengar di situ ada epidemi malaria. Nah, kebetulan kita dapat bantuan dana untuk mendirikan, membangun cabang yayasan di Kalimantan Tengah. Jadi mulailah kita untuk membantu memberantas malaria. Nah, pas kita di sana, terbukalah mata kita bahwa wah, ternyata nggak hanya malaria ya yang menjadi masalah di daerah sini. Ternyata mereka juga butuh bantuan pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi. Jadi sampai saat ini kita masih terus berada di dua daerah itu, karena yaitu bantuan kita itu holistik dan long term. Kita benar-benar bisa ingin melihat long term impact dari kegiatan-kegiatan kita. Nah, belum lama ini, ya waktu ada gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, kebetulan kita terdorong juga untuk membantu di sana, dan banyak yang ingin membantu lewat IUM. Jadi masuklah kita ke Palu dan Donggala untuk bantuan emergency dan pemberdayaan wanita lewat pelatihan usaha. Next, Mas Imam. Oke, jadi sebenarnya kan hari ini tujuan obrolan kita adalah membahas kegiatan social business, yaitu pertanian organik. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut soal usaha kita itu, mungkin perlu saya jelasin dulu kenapa sih sebuah yayasan itu memilih untuk membangun sebuah usaha. Sebenarnya simple, dan mungkin pasti banyak yayasan yang berpikiran sama seperti kita. Yayasan dan program-program yayasan itu sangat bergantung pada donor. Memang dari dulu, dari awal memang selalu begitu. Dan kebergantungan ini yang sebetulnya sangat beresiko, sangat bahaya, apalagi kalau kita ingin melakukan program yang secara jangka panjang dan misalnya membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat itu nggak bisa dalam waktu 6 bulan atau setahun. Itu butuh waktu untuk melihat perubahan dari anak yang kecil sampai dia dewasa, itu butuh waktu. Jadi itu sulit sekali kalau kita sangat bergantung kepada donor. Nah, karena itu sekitar 10 tahun yang lalu Dewan Yayasan kami memutuskan untuk pelan-pelan kita melihat potensial untuk sebuah usaha di tempat kerja kita, Cipanas maupun di Kalimantan. Dan kebetulan di Cipanas itu memang daerah situ adalah daerah yang subur ya. Jadi dibuatlah sebuah pertanian organik. Sebetulnya usaha sosial kita bukan hanya pertanian organik,
tapi kita juga ada pelatihan pertanian organik, dan kita juga ada produk fashion yang dijahit oleh ibu-ibu masyarakat yang dilatih menjahit di pusat pelatihan di Cipanas itu. Jadi ya begitulah, intinya tujuan kami adalah kami ingin tidak bergantung 100% kepada donor. Ya pasti pelan-pelan ya, karena membangun usaha itu kan nggak gampang. Tapi tujuan kita adalah semakin tidak bergantung kepada donor. Next. Oke. Nah ini slide terakhir soal tentang YUM dan sedikit masuk tentang pertanian. Jadi di sini saya mau menjelaskan mungkin logika di balik pendirian pertanian organik ini. Ini fotonya adalah lahan kita di Cipanas. Lahannya ada sekitar 1,5 hektar. Dan di sebelah kanan adalah itu yang ada warna hijau, itu adalah community center kita. Dan di dalam community center kita itu ada 8 macam kira-kira program. Ada PAUD, ada perpustakaan. Ini perpustakaan satu-satunya di daerah itu. Kita bantu posyandu balita, kita bantu posyandu lansia, kita bantu sekitar hampir 200 anak untuk program beasiswa sekolah. Kita ada pelatihan khusus buat anak muda dan ibu-ibu. Kita ada bantuan pendidikan after school, jadi kayak tutoring untuk anak-anak. Yaitu, jadi sebetulnya banyak sekali yang kita lakukan di komunitas itu untuk sekitar 4.000 anak dan dewasa. Nah itu kan butuh dana lumayan besar. Nah kita lihat tuh kesempatan bahwa di sebelah lahan kita sebenarnya ada lahan yang bisa dipakai untuk pertanian. Nah disitulah pertanian kita nanti kapan-kapan kalau ada yang mau datang melihat pertanian kita, semua welcome. Jadi mulai kita menggarap pertanian ini sekitar tahun 2009. Jadi simple ya logikanya bahwa ini bersebelahan ada sebuah pertanian yang bisa digarap, yang mudah-mudahan bisa menghasilkan dana yang cukup untuk suatu hari bisa membiayai semua program-program yang ada di pusat komunitas kita untuk masyarakat yang kita bantu. Nanti habis ini saya jelasin lagi secara detail usahanya. Oke, Mbak Echa, makasih banget ceritanya, seru ya teman-teman. Dan sekali lagi, jika sudah mulai ada pertanyaan, bisa sedikit demi sedikit dicicil, ditaruh di chat, nanti kita bahas satu persatu. Ya, tadi kalau dengar dari ceritanya Mbak Echa itu, ada kata-kata holistik, ada kata-kata jangka panjang gitu. Holistik itu suatu kemauan dan izin dan akhirnya menjadi kemampuan untuk menjalani beberapa hal. Yang biasanya dalam konteks paradoks itu adalah dan. Ya, ini dan ini dan ini dan itu. Karena saya dulu lahir dari generasi ujiannya multiple choice, jadi pilihannya biasanya hanya satu, atau kalau nggak ini, itu. Kalau nggak itu, ono, begitu ya. Nah, menjalani paradoks adalah hal yang perlu dilatih dan memerlukan kesadaran. Memerlukan berkesadaran. Paradoks dalam konteks organisasi itu tidak saja misalnya dalam contoh YUM, bukan tentang orang-orangnya saja, tapi bagaimana memilih produk yang dihasilkan, bisa memelihara bumi. Dan tidak sibuk sendirian, tetapi juga mengajak komunitas di sekitarnya, mengajak mitra-mitra di sekitarnya, melakukan sambil seperti main game. Main game itu kalau berhasil seneng, kalau kalah juga seneng, cerita kemana-mana, aduh saya gagal di sana, belum naik level, begitu. Namun juga praktikal, ya hal yang membumi yang bisa dilakukan itu apa, dan tentunya tidak benci uang, suka dengan tidak harus super suka, tetapi tahu bahwa dibutuhkan dana, dibutuhkan keuntungan, karena termasuk juga kemandirian, karena ingin bisa memberikan kebaikan yang bisa lebih besar lagi. Nah, next-nya Mas, diklik, maaf Mas Imam. Orang-orang di organisasi berkesadaran, terutama para pemimpinnya, dan pemimpin itu tidak harus berarti posisi struktural, tapi siapapun yang ingin mengajak yang lain, melihat menjalani organisasi ini adalah suatu perjalanan yang panjang, sebagaimana tadi juga kata-kata dari Mbak Echa, bahwa ini kita pengennya sustainable, begitu ya.
Perjalanan panjang yang kalau ditanya emang mau jalan kemana, begitu, bukan jalan yang menuju, tapi jalan yang kembali. Jalan yang ini memang saya. Bahasa Betawinya ini gue banget, begitu ya. Jalan yang bagi sebagian orang akan melihat, ini makin saya melakukan, saya makin tercerahkan. Makin, oh ini saya ya, oh ya. Begitu ya, makin dekat dengan dirinya. Atau yang merasa inilah selamat dalam arti yang sebenarnya gitu, bukan sibuk dengan keselamatan dirinya, tetapi juga selamat bersama, menyelamatkan apapun arti selamat itu. Dan terakhir, bagi sebagian lagi ini merupakan jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus, bukan jalan yang lurus yang sempit, namun jalan lurus yang luas, yang lempang di mana kita tidak berjalan sendiri, kita berjalan bersama dengan siapapun yang diizinkan untuk hadir berjalan bersama. Ini komentar dari perspektif dari organisasi berkesadaran, dan selanjutnya kita makin seru lagi, kita dengar lagi cerita Mbak Echa, sekarang khusus tentang social business-nya. Silakan Mbak Echa. Oke, terima kasih Mas Ivan. Kembali lagi ke pertanyaan lagi. Ini tadi Mas Ivan kan ngomong soal gue banget. Ini ternyata pertanyaan ini gue banget. Apa? Nggak tahu, menyatu aja, padahal nggak ada background agrikultur atau apa, tapi rasanya kok nyaman ya, setiap kali ke sana, setiap kali ngomongin pertanyaan ini, kok nyaman ya, dan semakin menjalan waktu tuh semakin merasa, this is the right thing to do, memang ini yang harus saya lakukan, semakin tahu gitu, bahwa this is the right thing to do. Anyway, oke, sekarang kita masuk ke mungkin slide berikutnya, Mas Imam. Oke, jadi tadi saya udah jelasin mengapa kita membangun usaha sosial ini. Simple bahwa kita ingin mengurangi ketergantungan kita kepada donor. Tapi pasti sebuah usaha itu harus ada tujuannya. Ya, dan ini yang paling penting yang saya rasa semua orang yang bekerja di dalam pertanian organik ini dan di dalam yayasan kita setuju dan mengerti bahwa tujuan dari usaha sosial kita ini adalah mendanai program-program sosial yang dilakukan oleh yayasan kami di Cipanas. Jadi memang sangat penting. Memang usaha ini harus ada profitnya, ya seperti tadi Mas Ivan bilang bahwa ya ujung-ujungnya memang uang itu sangat penting. Jadi memang usaha ini harus profitable dan usaha ini harus sustainable, harus long term, harus bisa karena sangat penting, usaha ini sangat penting untuk bisa mendanai program-program kita yang akan membantu masyarakat yang di Cipanas. Gitu. Jadi itulah berputar antara pertanian berhubungan dengan yayasan, yayasan berhubungan dengan masyarakat dan semua keinginan kita untuk membantu masyarakat di sekitar kita. Next. Jadi ini high level overview dari pertanian organik kita. Kita punya hubungan kepada beberapa stakeholder. Tapi yang mungkin nggak ada di sini, tapi lumayan penting adalah hubungan kita dengan alam, di alam sekitar kita pastinya, karena keputusan kita untuk mendirikan sebuah pertanian yang organik itu dilakukan secara sengaja pastinya, karena bisa aja kita membangun pertanian yang non-organik, tapi keputusan ini sengaja karena memang kita ingin membantu perbaikan tanah, perbaikan air, dan udara di sekitar kita. Jadi kalau kita punya pilihan, ya kenapa nggak kita pilih yang lebih bermanfaat untuk alam kita. Yang kedua adalah hubungan kita dengan para petani. Pastinya itu yang penting juga, sangat penting, petani yang bekerja di lahan kita, staff yang bekerja di usaha pertanian kita, jadi pasti kita punya hubungan khusus dengan mereka. Ketiga, kita juga punya hubungan khusus dengan para petani di luar pertanian kita, karena keinginan kita adalah pada saat kita bisa punya pasar yang lumayan besar, petani-petani di luar lahan kita juga bisa mendapatkan manfaat dari hasil kerja keras kita juga. Dan
ada juga murid-murid sekolah pertanian yang sering datang berlatih ke pertanian kita, mereka juga adalah salah satu stakeholder kita. Pastinya kita punya hubungan khusus dengan pelanggan kita. Pelanggan kita ada yang individu, ada yang restoran, ada yang reseller. Jadi kita juga pasti punya hubungan khusus dengan mereka. Masyarakat umum juga salah satu stakeholder kita karena ya khususnya masyarakat perkotaan ya, karena kita ingin menawarkan program pelatihan khusus di bidang pertanian organik. Jadi mereka lumayan penting juga supaya mereka aware tentang apa itu pertanian organik dan mereka bisa belajar. Terakhir dan yang paling penting pastinya hubungan kita dengan masyarakat sekitar. Karena sekali lagi pertanian kita adalah bertujuan untuk mendanai bantuan program sosial kepada masyarakat sekitar. Oke, nanti ini saya mau jelaskan satu persatu. Jadi tadi saya bicara soal alam. Jadi seperti saya bilang, jadi di tahun 2009 itu kita mendirikan pertanian kita dan kita dengan sengaja memilih untuk membangun sebuah pertanian organik karena sebetulnya kita mau menjadi contoh pertanian dengan metode organik. Pada saat itu nggak banyak pertanian organik di Indonesia, di Cipanas. Jadi kita mau kasih contoh aja, contoh pertanian alternatif yang lebih aman untuk alam dan lebih aman untuk masyarakat. Karena pastinya dengan memakai pestisida, kimia, itu semua masuk ke tanah, dari tanah masuk ke air yang nanti dipakai oleh masyarakat. Jadi kita mau kasih lihat, ini loh contoh alternatif, a different way untuk bercocok tanam. Nah, selain ke alam, pastinya sustainability-nya itu juga berpikiran panjang kepada petani yang akan memakai metode pertanian organik ini karena berhubung peluang penjualan sayuran organik lebih tinggi, jadi penghasilan bagi para petani juga bisa meningkat. Nah, itu tujuan kita di awal kenapa kita memilih pertanian organik. Next. Nah, tadi saya jelaskan bahwa penting sekali hubungan kita dengan petani-petani kita, dengan yang bekerja di lahan. Petani dan staf yang kerja di pertanian kita ini kebanyakan berasal dari Jawa Barat, beberapa malah dari masyarakat sekitar. Sebagai yayasan, mungkin hubungan kerja kita dengan pekerja di pertanian ini agak berbeda, karena di yayasan ini kan kita semua bekerja dengan sense of purpose. Jarang ada yang masuk ke yayasan untuk menjadi kaya. Biasanya masuk ke yayasan itu karena ingin melakukan sesuatu yang purposeful gitu. Jadi sama dengan petani-petani kita, mereka dari awal memang bekerja di pertanian ini karena ada purpose-nya, ada ingin membangun sebuah contoh pertanian organik pastinya, ingin membantu masyarakat sekitar. Di yayasan juga kita punya sense of belonging karena kita benar-benar berusaha untuk menitik beratkan bahwa pertanian ini adalah pertanian mereka juga. Apa yang kita miliki adalah milik semuanya, milik masyarakat, milik staff, milik siapapun yang berhubungan, milik partner, milik donor, semua kita maunya ada sense of belonging. Dan yang diusahakan juga dengan pertanian kita, petani-petani kita adalah ada capacity building. Nah, itu sesuatu yang kita coba titik beratkan di yayasan, mendorong petani-petani kita untuk terus belajar, terus berkembang. Next. Sekilas mungkin tentang beberapa petani di luar lahan kita yang kita hari ini kerjasama dengan sekitar 4 petani. Ya pelan-pelan harapan kita adalah semakin besar pasar penjualan kita, semakin besar juga kesempatan mereka untuk memiliki pendapatan yang stabil. Ya kita mulai pelan-pelan dan ya kita optimis bahwa itu akan terjadi dan mudah-mudahan bukan hanya 4 petani di luar yang kita bantu, tapi mungkin bisa puluhan petani yang kita bantu. Setiap tahun kita juga kedatangan murid-murid dari sekolah pertanian
dan beberapa universitas juga yang mau magang, mau belajar soal metode pertanian organik. Sayur mayur yang kita hasilkan di lahan kita ada sekitar 30 macam, dan kita jual semua di Jakarta. Tema kita adalah farm to table, artinya memang semua sayur mayur yang ada di pertanian kita panen sehari sebelum kita kirim langsung ke rumah masing-masing pelanggan atau ke restoran atau ke reseller. Dan sampai saat ini sih kita terus berusaha untuk memiliki hubungan yang terbuka dengan semua pelanggan. Ya kita punya WhatsApp, ya sebagai bisnis kita pasti punya WhatsApp, kita selalu berusaha untuk memberi advice kalau mereka ingin tahu tentang, oh ini sayurnya saya masaknya seperti apa ya, atau saya pengen deh punya suatu hari kalian punya jenis sayur ini enggak, nanti kita selalu terbuka untuk terima saran mereka, untuk terima pertanyaan mereka, feedback dari mereka. Kita sering minta pendapat juga dari mereka. Jadi menurut kita ini sesuatu yang sangat penting, dan menurut kita ini mungkin salah satu selling point kita juga, bahwa kita bisa memiliki hubungan khusus ini dengan pelanggan. Nah, terus next. Ini sekilas juga tadi saya jelaskan bahwa selain sayur mayur, sebetulnya lahan kita itu bisa dipakai untuk belajar mengenai pertanian organik. Ya, setiap tahun pasti kita kedatangan anak-anak dari SMA pertanian, tapi bukan hanya mereka aja yang sebetulnya bisa datang ke kita, tapi siapapun, murid, anak kecil, dewasa, siapapun welcome untuk datang ke lahan kita dan belajar mengenai pertanian organik. Ini juga cara kita untuk menyebarkan pentingnya pertanian organik untuk alam. Nah, terakhir, ini yang menjadi dasar, sekali lagi, saya udah berapa kali ya tadi ngomong kata purpose, tapi emang ini penting banget bahwa inilah kenapa kita bekerja, ya selain yayasan tapi usaha bisnis pertanian organik ini, bahwa kita semua merasa bahwa ada tujuan, ada sense of purpose, ada sinergi yang menyatukan para petani, para pelanggan, para staff, masyarakat sekitar, dan masyarakat yang kita bantu. Semua mengerti bahwa ini tujuan kita. Sering kita punya pelanggan yang bilang, saya senang banget beli sayuran Yum, bukan hanya sayurannya, karena saya tahu di balik sayuran ini saya membantu masyarakat. Jadi ya seperti itu. Jadi itu yang kita butuh. Kita bukan butuh, artinya kita sadar bahwa seneng ya kita bahwa semua mengerti tujuan kita, semua mengerti sense of purpose kita. Gitu. Jadi sekian dulu tentang usaha pertanian organik kita. Oke, makasih Mbak Echa. Seru-seru. Kita coba ngeliat dari perspektif organisasi berkesadaran, peran Mbak Echa sebagai eksekutif director dari YUM, dan tentunya para teman-teman yang juga di dalam kesehariannya memimpin, akan banyak sekali terkait dengan berkesadaran itu sendiri. Perspektif yang ingin saya bagikan di sini dalam arti yang sedikit lebih luas. Sebagian besar mungkin sudah dilakukan, sebagian belum, karena memang ini berangkat dari apa yang kami coba sadari sebagai individu, lalu kita lihat dalam organisasi yang kami kenal maupun dari buku-buku yang kami baca. Biasanya dalam konteks organisasi, maka tujuan hubungan baik dengan klien atau klien itu adalah memberikan fungsi dan manfaat. Ya, dalam contoh yang YUM adalah sayur organik. Namun seperti kita sudah mendengar juga ceritanya, biasanya yang dimaksud dengan klien itu adalah komunitas juga. Bukan orang-orang yang membeli, tetapi orang-orang yang sengaja ditetapkan sebagai orang-orang yang akan dibantu. Itu sama pentingnya dengan orang-orang yang akan membayar, kalau harus saya menggunakan dua kacamata ekstrim. Ya, orang yang mendapat manfaat yang membayar, sama pentingnya juga orang yang akan dibantu yang tidak membayar sama sekali. Dan keduanya diberikan fungsi dan manfaat, namun ketika kita berkesadaran, selain sama penting itu juga ditambahkan hal yang lain, yaitu membuka pemberdayaan dan membuka pintu-pintu pencerahan. Ya, pelatihan, kemudian juga kunjungan,
kemudian juga memberdayakan tadi memang dimulai dari 4 petani dulu, itu adalah fungsi dan manfaat sebenarnya, tapi dalam konteks yang lebih lebar lagi. Bagaimana memberdayakan, tidak fungsinya apa, bisa apa, manfaatnya apa. Tapi ada keberdayaan yang akhirnya keberdayaan itu memandirikan. Bukan pemberdayaan yang menjerat sehingga harus balik lagi karena hal-hal satu dengan lain sebagainya, tapi memberdayakan untuk kemandirian dan untuk sustainability yang jangka panjang. Parameter organisasi yang lain adalah karyawan. Orang-orang yang berkarya ataupun karyawati, dan juga mitra. Biasanya kita melihat secara tradisional, paling nggak saya melihatnya, oke, berapa gajinya, cost benefitnya seperti apa, dikirim ke luar negeri nggak, sekolahnya apa nanti, gitu ya. Masalah menghidupi. Ketika kita berkesadaran, maka biasanya pemimpin mencari sesuatu yang lebih dari itu. Bagaimana bisa menghidupkan. Ada nilai-nilai, ada jawaban-jawaban tentang pertanyaan hidup yang sedikit banyak dibuka ketika karyawan ataupun karyawati itu melakukan pekerjaannya. Sehingga bukan sekedar bekerja, tapi berkarya. Bukan sekedar berkarya, tetapi juga transenden keluar dari dirinya bagi orang lain. Parameter ketiga dalam organisasi adalah sistem operasi atau bisnis proses. Ya, seringkali teman-teman jauh lebih tahu bisnis proses atau sistem operasi itu. Pertanyaannya yang sering muncul adalah bagaimana supaya kita bisa mengotomatisasi supaya lebih cepat dan lebih cepat lagi. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan datanya, big data, analytic engine, machine learning, AI, dan lain sebagainya, supaya bisa menganalisa, memproyeksi, dan sebagainya. Semuanya bagus, semuanya baik, namun otomatisasi juga akan mengundang autopilot. Ya, analisa pun yang mungkin disebut data-driven, jangan lupa datanya memang objektif, tetapi begitu menjadi informasi, dia subjektif. Begitu menjadi pengetahuan sangat subjektif. Karena itu, sistem operasi dalam organisasi berkesadaran, selain memfasilitasi otomatisasi dan analisa, juga menumbuhkan ruang ekspresi dan iterasi. Menumbuhkan ruang ekspresi, kita coba, bisa diapain lagi ya? Ini sayurnya bisa diapain lagi? Bisa diginin nggak? Cara masaknya gimana? Kamu butuhnya apa? Ada suatu interaksi, ada suatu komunikasi, bukan saja dengan klien, tapi juga dengan karyawan, dengan mitra, dengan komunitas, dan juga ada ruang untuk mencoba, di mana kesalahan adalah bagian tak terpisahkan dari percobaan ini. Ya, jadi kesalahan pun perlu dirayakan sebagaimana kesuksesan. Faktor yang keempat dalam parameter organisasi adalah biasanya memenangkan persaingan, memenangkan permainan berhingga, istilah kami ya, permainan yang ada batasnya begitu, by second quarter, by second half, market share, profitability atau cost efisiensi harus berapa persen, ada suatu hitung-hitungan. Wajar karena memang perlu dihitung, namun ketika kita berkesadaran, maka selain dihitung untuk hal-hal seperti itu, kita juga melestarikan permainan tak hingga. Permainan tak hingga adalah suatu permainan yang bukan pemenangnya siapa yang dicari, namun bagaimana agar permainan ini bisa dilestarikan. Permainan tak hingga mencari pemain baru, mengundang para calon kompetitor untuk datang. Lihat aja kayak gini, ya, semakin banyak pemain dengan purpose yang searah, semakin senang orang-orang yang masuk di permainan tak hingga. Sehingga ketika kita bicara budaya atau budi dan daya, maka nilai-nilai itu, kebudian itu, bukan saja kita harus terampil, kita harus pintar, sehingga bisa berhitung untuk bisa memenangkan permainan berhingga, namun juga kita harus bisa menggunakan rasa, nurani, empati, supaya bisa melestarikan permainan tak hingga, yang bagi perspektif individu merupakan cerminan dari purpose. Dan kesemua ini tentunya tidak bisa dilakukan sekaligus, dalam konteks tertentu akan berat di satu titik, dalam masa tertentu bisa beberapa, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini hanya perspektif saja, suatu spektrum, bahwa kian kita berkesadaran, maka mudah-mudahan kita bisa juga mengelola organisasi tempat kita berkarya, juga berkesadaran, sehingga kita tidak melihat dengan satu kacamata tunggal, namun suatu spektrum.
Ya, tidak hitam putih namun pelangi, tidak atau namun dan. Ya, penuh dengan paradoks. Yang ketika paradoks itu paradoks ya, sesuatu yang tampak bertentangan sehingga agak sedikit bingung milihnya. Lalu gimana dong nih milihnya begitu? Maka balik lagi. Kita bicara kearifan. Dari mana kearifan itu lahir? Kita bicara dari keterjalinan dengan diri, keterjalinan dengan sekitar kita. Dari mana keterjalinan itu lahir? Dari kepekaan. Karena itu di awal slide ini saya sempat katakan bahwa yuk berkesadaran. Karena kita berlatih dan berserah menuju kondisi sadar, di mana kian kita berlatih, kian kita berserah, maka kepekaan, keterjalinan, dan kearifan mudah-mudahan dihadirkan bagi kita, sehingga mudah melihat hal seperti yang ada di slide ini. Sekarang kita dengar lagi cerita dari Mbak Echa dalam kesehariannya. Gimana Mbak? Maaf. Oke, tadi Mas Ivan kan bicara soal belajar dan terus belajar. Dan memang saya banyak belajar semenjak kita memulai usaha social business ini. Dan masih sampai hari ini masih belajar sih, belum selesai belajarnya. Tapi yang jelas, satu hal yang saya pelajari, saya itu kan datang dari background non-profit. Biasanya kita nggak mikirin tuh profit and loss. Yang penting kan buat kita kan impact. Apakah pekerjaan kita impactful kepada masyarakat yang ingin kita bantu. Nah, ini semenjak ada social business ini, saya harus lebih mengerti nih soal cara kerja dunia bisnis. Jadi, seringkali saya harus punya dua topi. Saya harus punya topi non-profit, dan saya harus punya topi profit. Yang sebetulnya bisa kita anggap bertolak belakang ya, dua topi itu. Tapi menurut saya sih sebetulnya dari pengalaman saya, nggak juga. Banyak juga sih persamaan di dua dunia ini, dan nggak ada yang lebih baik atau ada yang lebih buruk gitu. Saya malah cenderung mau bilang saya mau ngambil the best of both worlds kalau bisa gitu. Jadi kalau dari dunia bisnis, saya banyak belajar bahwa walaupun kita sebuah yayasan, bukan berarti kita nggak bisa nih punya standar yang tinggi, bahwa kita bisa memiliki struktur cara kerja yang seprofesional mungkin. Jadi bukan cuma gara-gara kita yayasan, bukan berarti kita nggak punya standar tinggi ya. Nah, dari kacamata non-profit, kita selalu mementingkan feedback dari masyarakat kita. Karena pada dasarnya memang kita nggak bisa membantu masyarakat kalau kita tidak melakukan sesuatu yang mereka merasa mereka butuhkan. Kita nggak bisa memaksakan sesuatu kepada mereka kan, gitu. Nah, itu juga bisa diterapkan di cara kerja kita dengan semua pihak yang terlibat di social business ini. Misalnya, contohnya belum lama ini, jadi ceritanya ada situasi di mana ada calon pemberi sayur, grosiran, dia minta harganya diturunkan. Nah, kalau saya mungkin agak kurang rela ya diturunkan, karena saya kan udah hitung-hitung nih semua pengeluaran kita, saya udah mastiin di harga berapa ya kita dapat penghasilan yang layak. Tapi tetap saya karena kebiasaan yayasan ya, saya minta dulu nih feedback dari petani kita, gimana menurut dia, gimana kalau menurut dia perlu kita turunin atau kita kekeh aja harganya segitu. Nah, pas saya bicara sama petani di lapangan, ternyata mereka jelasin bahwa kalau kita nggak fleksibel, nanti salah satu konsekuensinya adalah kita harus jual sayuran kita itu ke pasar lokal. Nah, kalau pas kita jual ke pasar lokal, itu harga jualnya nggak seberapa, benar-benar kecil banget dibanding kalau kita jual sayuran kita dengan harga yang turun. Karena sayuran kita nanti dianggap non-organik sama sayur pasar lokal. Jadi banyak yang sebetulnya perlu kita pelajari dari teman-teman kita di lapangan. Dan buat saya penting banget untuk tetap terbuka, walaupun mungkin kita semua punya pendirian sendiri, tapi untuk tetap terbuka, tetap cari feedback dari semua orang, semua pihak, maupun itu teman, kolega,
bawahan, atasan, masyarakat yang kita bantu, itu penting banget feedback. Mungkin apalagi ya, kalau contoh yang lain, yang mungkin masih berhubungan sama tadi yang saya ngomong soal feedback adalah, menurut saya mungkin membedakan cara kerja kita dengan usaha lain adalah kita, yayasan itu biasa mengadakan evaluasi. Jadi mengevaluasi langkah-langkah yang kita ambil, itu bahasa yayasan banget. Monitoring, evaluation, impact. Tapi benar, ini membantu banget di usaha usaha sosial kita ini. Di awal pas kita mendirikan pertanian, niat kita kan untuk jadi percontohan pertanian alternatif nih, pertanian yang lebih alami, lebih baik untuk alam, lebih baik untuk masyarakat. Dan kita udah 10 tahun loh di situ. Jadi sebetulnya udah ratusan siswa pertanian organik, udah ya petani-petani di sekitar kita juga udah belajar dari kita atau tahu tentang keberadaan kita. Tapi bukan berarti mereka akan mengikuti jejak kita. Nah, di situnya pentingnya evaluasi diri atau evaluasi usaha. Dari pengalaman kita di yayasan, kita sadar bahwa kita nggak bisa mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu kalau mereka belum mau atau mereka belum siap. Kita hanya bisa berikan contoh, kita bisa terus motivasikan mereka, maupun itu petani, calon-calon petani muda, untuk mengambil jalur pertanian organik. Tapi nggak boleh kita paksa, gitu. Walaupun di dalam hati mungkin kita pikirnya, ini kan yang terbaik untuk alam, ini kan terbaik untuk masyarakat, dan mungkin juga yang terbaik untuk penghasilan keluarga. Tapi kalau di yayasan itu namanya behavior change, dan behavior change itu adalah yang paling susah dan paling makan waktu lama sekali. Jadi kita nggak boleh, kalau menurut saya, kita nggak boleh pakai ego. Kita nggak boleh merasa bahwa kita paling tahu, bahwa kita lebih mengerti. Yang penting adalah kita rangkul, kita support, kita terus meng-create awareness, dan kita harus sabar dan pasrah. Gitu. Kira-kira begitulah, Mas Ivan. Seru. Oke, thank you Mbak Eca. Udah mulai ada beberapa pertanyaan yang masuk. Terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Kita akan bahas setelah latihan ya. Bagi teman-teman yang belum, silahkan kami tunggu supaya kita belajar bersama. Kami pun ingin belajar tentunya. Kita akan berlatih. Tadi banyak kata-kata kunci nih. Mbak Eca bilang paradoks, openness, mengajak itu adalah musim berempati, kenali ego, begitu ya, berserah, pasrah. Nah, ternyata latihan bersadaran yang nanti Siska akan pandu merupakan awal, pengawal, dasar dari semua konsep-konsep yang tampaknya di luar sana begitu. Ternyata itu kita alami di dalam kita. Saya persilahkan Siska untuk mengajak, memandukan kita berlatih, memfasilitasi berlatihan ini. Nah, ini waktunya berlatih. Bagi teman-teman yang sudah sering mendengar ini, kita dengarkan lagi dengan penuh kebaruan barangkali ya, bahwa latihan berkesadaran yang paling mendasar yang kami bagikan adalah duduk diam, latihan duduk diam. Sebetulnya latihannya banyak, dan kita berkesadaran itu di berbagai peran, di berbagai saat dalam keseharian. Hanya saja yang sangat mendasar adalah duduk diam ini. Kenapa kita ambil sebagai yang paling mendasar atau salah satu yang mendasar? Karena analoginya adalah apabila batin kita ini diumpamakan sebagai wadah berisi air, dan air ini atau batin ini banyak sekali objek yang kita masukkan ke dalamnya, mulai dari pasir, kerikil, debu, sampai yang indah-indah, yang berwarna-warni. Nah, sementara kita semua sebetulnya akan sangat merasa jauh lebih baik barangkali ya, kalau kita bisa melihat segala sesuatunya dari batin yang jernih, tidak penuh dengan warna-warni ataupun kotoran. Ya. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah duduk diam, tidak melakukan apapun, tidak memberikan diri kita atau batin kita sendiri distraksi, dan
membiarkan semua yang ada di permukaan air ini mengendap turun ke bawah. Karena untuk mendapatkan air yang jernih, caranya yaitu didiamkan, dia akan mengendap, lalu dia menjadi jernih. Gitu. Sehingga kalau tadi Mbak Eca bilang harus punya 2 topi, kapan ganti topi yang ini, kapan ganti topi yang itu, dalam kekeruhan dan warna-warni air, rasanya lebih sulit untuk bisa tahu. Jadi, kita berlatih ini mudah-mudahan, sikap batin yang lebih jernih akan membantu dalam keseharian. Nah, duduknya bisa di kursi atau di lantai. Di lantai duduknya bersila, biasanya menggunakan penopang, bantal, atau apapun di bawah bokong sehingga bokongnya sedikit terangkat dari lantai akan lebih membantu supaya tidak mudah kesemutan, juga punggungnya tidak mudah pegal dan bisa lebih mudah diluruskan, ditegakkan. Jika duduk di kursi, pastikan tidak bersandar dan akan jauh lebih baik kalau telapak kakinya menjejak di lantai seluruhnya. Tidak terangkat, jadi tidak mudah pegal. Setelah meluruskan tulang punggung, dagunya bisa ditarik masuk sedikit, bukan menunduk, tapi ditarik masuk. Sehingga belakang leher memanjang, wajah tidak menengadah, tidak juga menunduk. Nah, sekarang kita coba bersama-sama latihannya. Kita ambil sikap duduk yang paling nyaman, di lantai maupun di kursi, dengan punggung yang tegak memanjang. Sekarang bisa perhatikan dulu kondisi tubuhnya saat ini. Perhatikan dulu kondisi tubuhnya saat ini. Jika ada bagian tubuh yang masih terasa tegang, boleh dirilekskan terlebih dahulu. Pangkal paha boleh dirilekskan. Panggul. Punggung tegak namun tidak tegang. Kemudian bahunya rileks. Kadang tanpa sadar kita sedikit mengangkat bahu. Bahunya dilepaskan saja, rileks. Lengan dibiarkan menggantung dari bahu. Sekarang coba diperhatikan belakang leher, tengkuk. Jika terasa tegang, dilepaskan ketegangannya. Kemudian coba perhatikan wajah. Jika wajahnya masih menyimpan ketegangan, barangkali masih mengernyitkan dahi, dilepaskan. Bola mata rileks, tidak terlalu bergerak, tidak terlalu tegang. Rahang tidak dikunci. Sekarang coba rasakan nafas melalui udara yang masuk dan keluar di lubang hidung. Kita bisa merasakan ketika ada udara masuk dan udara keluar. Jangan diatur nafasnya, tidak mengatur nafas. Sadari dan rasakan sensasi udara di lubang hidung sejauh yang bisa kita rasakan. Tidak membayangkan rasanya, benar-benar dirasakan. Coba bawa perhatiannya, merasakan sejak awal nafas masuk hingga akhir nafas masuk.
Lalu rasakan kembali nafas keluar dari awal sekali nafas keluar hingga terakhir nafas keluar. Kembali sadari jika ada kecenderungan untuk mengatur nafas, jangan diatur, hanya dirasakan. Sekarang kita coba untuk merasakan, benar-benar merasakan tubuh. Tidak dibayangkan, dirasakan. Dimulai dari merasakan ubun-ubun kepala, di ujung atas kepala. Jika tidak bisa dirasakan, boleh disentuh dengan tangan. Disentuh saja, tidak apa-apa. Supaya bisa terasa. Bukan membayangkan atau memvisualisasikan. Lalu rasakan dahi. Dahi, jika tidak terasa, boleh disentuh. Merasakan dahi, tidak membayangkan. Sekarang rasakan kedua bola mata. Ketika mata terpejam, kedua bola mata biasanya bisa dirasakan melalui sentuhannya dengan kelopak mata. Sekarang rasakan hidung. Hidung biasanya bisa dirasakan melalui lubang hidung. Ada sensasi nafas, bisa dirasakan. Sekarang rasakan bibir. Kedua bibir biasanya bisa dirasakan dengan merasakan sentuhan antara bibir atas dan bibir bawah. Sekarang rasakan kedua pipi. Boleh disentuh jika tidak bisa terasa. Lalu rasakan kedua daun telinga. Rasakan kedua bahu. Kedua lengan. Kedua tangan. Sekarang rasakan dada. Rasakan perut. Rasakan punggung, seluruh punggung dirasakan. Rasakan panggul, bokong. Rasakan kedua paha. Kedua betis.
kedua kaki. Rasakan, benar-benar dirasakan. Sekarang coba dirasakan seluruh tubuh, tidak pada bagian tertentu tapi seluruh tubuh. Merasakan keberadaan saat ini melalui keberadaan tubuhnya. Melalui seluruh rasa yang terasa dalam tubuh. Terkadang ketika merasakan tubuh, kita bisa merasakan gerak yang timbul karena adanya nafas. Terkadang yang dirasa hanya tubuh saja. Bukan membayangkan tubuhnya sendiri, betul-betul merasakan keberadaan tubuh. Berikut dengan rasa-rasa kurang nyamannya, barangkali jika ada yang belum terbiasa, kita menerima rasa tidak nyaman sebagai bagian dari keberadaan kita saat ini. Dirasakan tanpa ditolak, tanpa dianalisa. Jika justru terasa nyaman, dirasakan tanpa dilekati. Jika sesekali muncul pikiran-pikiran, ingatan-ingatan, pertanyaan-pertanyaan barangkali, sadari tanpa dianalisa, tidak ditolak, tidak juga larut di dalamnya. Jika muncul rasa tenang, rasa nyaman, atau mengantuk, bosan, adalah bagian dari keberadaan kita saat ini, dialami, disadari, tidak ditolak, tidak larut. Sekarang coba sadari rasa atau kesadaran yang sedang menyadari semua yang muncul. Jika ini dirasa membingungkan, kembali saja mengamati dan mengalami tubuh, pikiran, perasaan. Tapi jika ini tidak menimbulkan kebingungan, dicoba diperhatikan. Ada sebuah rasa yang memusat, yang memperhatikan, yang terpisah. Jika ini membingungkan, tidak perlu dilakukan. Sadari saja batin yang bingung, yang berpikir, tanpa larut, tanpa menganalisa. Kita akan berlatih dalam hening selama beberapa waktu ke depan, hingga bunyi bel.
Silahkan direlekskan perhatiannya. Dengan lembut membuka mata, boleh menggerakkan tubuhnya dengan perlahan. Bagi yang duduk di lantai, barangkali kakinya sudah mulai pegal kesemutan, silahkan diluruskan. Jika ada pertanyaan mengenai latihan juga boleh, atau komen, boleh dimasukkan di dalam kolom chat. Silakan Mas Ivan. Ya teman-teman, itu tadi pengalaman berkesadaran, berlatih. Apapun yang dialami, sepanjang kita mengalami apa adanya, itulah pengalaman kita. Tidak ada pengalaman yang salah, tidak ada pengalaman yang benar, hanya ada pengalaman yang kita sadari atau tidak. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Mbak Echa ada... Iya nih, saya lihat ada pertanyaan nih buat Mas Ivan nih. Oh Mas gitu. Ivan duluan ya. Ya, siap. Mas Ivan duluan. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Anton Teguh Wijayanto. Mas Ivan, dari sekian banyak P, tadi P manakah yang nomor 1? Di sebuah perusahaan pernah terjadi debat, ada yang bilang profit dulu, karena tanpa profit mustahil yang lain, ada yang bilang planet dulu, atau people dulu, atau lainnya. Mohon pencerahannya, katanya. Iya. Makasih Mbak Echa, makasih Mas Anton pertanyaannya. Tentunya mudah-mudahan ketika kita kian berlatih berkesadaran, maka kita melatih terbukanya suatu spektrum, sehingga tidak selalu harus memilih satu dari opsi. Kita terbiasa juga melakukan dan, karena itu kita menyebutnya paradoks. Paradoks tampak seperti kontradiksi, namun pada konteks yang tepat bisa dilakukan beberapa sekaligus. Sebagaimana definisi berkesadaran, berlatih dan berserah. Ya, kita berlatih, ada upaya, tapi juga kita berserah karena kita tidak memastikan. Itu kan tampak sebagai kontradiksi, tapi sebenarnya bukan kontradiksi, itu adalah paradoks. Dan itu kita alami dalam keseharian. Tadi saya sudah sebutkan, mohon maaf, sedikit mengulangi kesehatan misalnya, kondisi sehat. Semua orang ingin sehat. Apakah orang bisa memastikan sehat? Tidak. Tapi kita bukannya tidak peduli, kita tetap peduli, tetap mencoba tidur cukup, nutrisi yang baik, vitamin, olahraga, dan sebagainya, kita berlatih. Namun kita pun tahu bahwa kita berserah sekaligus. Nah, hal yang sama juga dengan PPPP itu. Jadi, dibutuhkan kalau istilahnya Mbak Echa tadi, topi-topi yang banyak, begitu ya, untuk melihat kita berbagai perspektif. Kalau dalam bahasanya Siska tadi adalah dibutuhkan keheningan supaya keriuh rendahan pilihan-pilihan itu bisa ditenangkan dulu sebagaimana air yang keruh. Itulah sebabnya maka tadi kita berlatih berkesadaran. Jadi tidak ada yang harus. Bisa saja memilih beberapa sekaligus atau bahkan kalau dalam konteks multiple choice, jawaban-jawaban yang disodorkan kita tidak pilih semua, ternyata kita menyadari ada opsi-opsi lain. Mudah-mudahan sedikit menjawab, Mas. Mas Anton. Saya mau nanya ke... ini karena private jadi saya nggak sebut namanya. Tapi pertanyaannya penting, latihan yang kita lakukan mindfulness atau meditasi ya, begitu. Ini pertanyaan buat Siska. Itu apa itu tadi yang kita latih, Siska? Silakan. Saya kurang tahu bagi penanya apa bedanya latihan tersebut ketika yang latihan yang sama disebut meditasi atau mindfulness gitu. Jadi saya berusaha berpikir tadinya mau memahami dari ranah sana, tapi kami di Senantiasa Berada biasanya menyebut kata berkesadaran sebagai latihan untuk menuju kondisi sadar. Dan itu seperti
artinya secara umum padanan katanya memang disebut sebagai mindfulness. Tapi definisi mindfulness dan meditasi sendiri saat ini sudah sangat melebar gitu. Kayaknya apa saja disebut mindfulness, apa saja disebut meditasi. Jadi saya nggak tahu juga kalau mau menggunakan itu. Bagi kami, yang jelas latihan barusan adalah sebuah latihan untuk kita betul-betul menyadari apa yang terjadi pada saat itu, seperti apa adanya, sebisa mungkin seperti apa adanya ya, meskipun dalam kondisi batin kita saat ini kayaknya masih agak sulit karena kita banyak sekali baggage. Dan itu dilakukan dalam posisi duduk diam, supaya tidak terlalu banyak distraksi. Sehingga kalau itu mau disebut meditasi, boleh disebut meditasi. Mau disebut mindfulness, boleh juga. Apa aja sih? Pada intinya, kita mencoba untuk menyadari apa yang ada dalam posisi duduk diam. Itu mungkin semoga menjawab. Kalau begitu saya mau melemparkan pertanyaan untuk Mbak Echa barangkali. Oke. Ini ada yang menarik. Sebentar, ini chatnya jadi ke-scroll. Ini ada yang menarik pertanyaannya, Mbak Echa, pasti dalam perjalanannya pernah ketemu dengan orang atau oknum yang tidak bisa dirangkul dan diajak bekerja sama. Bagaimana cara mengatasinya jika ternyata oknum tersebut berada di dalam organisasi yayasan sendiri? Ini dari Mbak Erni nih pertanyaannya. Silakan Mbak Echa. Ya, itu interesting sekali dan itu sesuatu yang mungkin saya masih belajar ya. Tapi oke, kalau boleh saya coba sharing sedikit. Yang pasti kalau dalam situasi seperti itu, saya rasanya nggak bisa dipaksa. Orang seperti itu tidak bisa dipaksa dan perlu dirangkul, basically. Ya kayak contoh kalau di luar organisasi kita ya, kayak contohnya petani organik tadi itu ya, petani-petani yang mungkin non-organik, yang kita maunya mereka organik karena lebih bagus buat alam dan buat diri mereka sendiri. Tapi kalau mereka nggak mau, ya nggak bisa dipaksa. Harus benar-benar sabar, harus dirangkul. Dan saya pikir sama seperti seseorang di dalam organisasi sendiri. Nah, saya jadi ingat pelajaran dari Mbak Siska dan Mas Ivan yang namanya jeda 3 nafas. Jadi karena saya sendiri juga belajar sama Mas Ivan dan Mbak Siska, pernah berapa kali ikut sesi mereka, dan jeda 3 nafas itu menurut saya penting karena ya pasti banyak hal yang negatif atau frustrasi. Jadi jeda 3 nafas itu memang benar-benar membantu kita untuk stop, coba pikir lagi, coba dialami aja dulu. Dan kalau saya cenderung membayangkan atau melihat sisi dari orang yang beda pendapat lah sama saya misalnya. Saya mau lihat misalnya kenapa ya dia menentang saya, kenapa ya dia nggak mau diajak kerjasama, ada sejarah apa sih, karena biasanya pasti ada sejarah sesuatu. Ya mungkin seseorang nggak mau kerjasama, nggak bisa diajak kerjasama itu karena tanpa alasan, nggak mungkin. Dan terakhir kalau memang kita udah coba semua cara, kita udah coba melihat dari sisi dia, melihat sejarahnya apa, kita coba put ourselves in that person's shoes lah, kita melihat dari sisi dia, dan tetap aja nggak ada hasilnya. Disitulah kata-kata berserah tanpa menyerah masuk. Karena sometimes emang hanya waktu yang akan membantu, tapi harus optimis bahwa akan ada jalan keluarnya.
kita berserah aja, jangan menyerah, kita berserah aja, pasti akan ada jalan keluarnya. Itu mudah-mudahan membantu. Keren. Keren. Saya mau nambahin pertanyaan buat Mbak Echa. Pertanyaannya penting nih. Pertanyaannya adalah, ini agak besar begitu, dari Mas Romi. Makasih Mas Romi berkenan hadir. Apa sih kebiasaan-kebiasaan, rutinitas, atau prosedur yang sudah dibangun dalam budaya dan sistem kerja di YUM untuk membangun dan memelihara kebersadaran, ya. Iya. Wah, Mas Romi, itu ya saya juga merasa apakah kita sudah benar-benar menjadi sebuah organisasi berkesadaran secara penuh. Saya juga nggak mau bilang bahwa kita tahu semuanya. I don't think so. Kita kayaknya masih belajar juga. Tapi ya memang kita punya beberapa nilai, ya kita berusaha untuk melakukan beberapa nilai di dalam yayasan, di dalam unit social business kita. Ya seperti tadi saya jelasin, misalnya feedback itu buat saya sangat penting. Saya selalu berpikiran bahwa, dan saya harap semua orang yang bekerja di yayasan juga begitu, bahwa kita tidak bisa merasa bahwa kita yang paling tahu, kita yang paling ngerti. Kita butuh feedback dari teman-teman, kolega, atasan bawahan, dan masyarakat sekitar. Itu penting sekali untuk menjadi ya sebuah, bukan hanya manusia, tapi yang organisasi yang lebih kesadaran lah gitu. Feedback, open-minded, kita juga harus sangat open-minded. Again, ini kembali lagi bahwa kita jangan berpikir bahwa kita yang paling tahu, kita yang paling ngerti. Itu menurut saya itu bahaya banget. Kita semua lagi belajar, dan kita bisa belajar dari manapun, dari siapapun. Tadi jawaban yang dari pertanyaan sebelumnya, put yourself in someone else's shoes, itu penting sekali untuk selalu ya, ini kembali lagi ke dua topik yang tadi ya, feedback, open-minded, bahwa kita harus benar-benar terbuka, kita latih toleransi, kita have faith, ya ini keterjalinan bahwa kita semua connected. Ya itu mudah-mudahan itu values yang berusaha saya tanamkan. Tapi bukan hanya saya, juga ada dewan-dewan yang ada di atas saya, pendiri-pendiri, itu semua kan kita di yayasan punya values. Nah, itu yang values yang kita usahakan juga untuk mudah-mudahan semua di maupun juga mengerti dan menjalankan juga. Semoga membantu jawaban saya. Makasih Mbak Echa. Itu kan lebih ke arah mindset ya, pola pikir dan kebiasaan. Ada yang mungkin sifatnya rutin atau prosedur nggak Mbak? Itu bagian dari pertanyaannya Mas Romi. Kalau itu kan lebih ke arah tadi mindset, menghormati orang lain, tidak merasa paling tahu, mau mendengarkan, terbuka, dan lain sebagainya. Tapi kalau mungkin sudah ada kerutinan atau prosedur yang dibangun dalam sistem kerja yang memudahkan orang jadi berkesadaran. Oke. Mungkin ini nggak secara struktural ya, nggak secara struktural dan tercatat di SOP, tapi cara kerja kita misalnya di yayasan, rutinitas kita atau prosedur kita adalah kita saling membantu. Jadi tidak ada satu orang yang tidak ada waktu untuk membantu teman lain. Kita harus saling bisa bantu teman yang, kalau kita merasa bahwa kerjaan saya lagi nggak berat nih, dan saya lihat teman saya lagi sibuk, saya akan membantu teman saya. Mudah-mudahan itu
kebiasaan itu, rutinitas itu atau prosedur itu akan memperkuat hubungan antara sesama teman kerja, dan mudah-mudahan menuju kebersadaran yang lebih baik ya. Kebiasaan apa ya? Ya itu sih menurut saya keterjalinan itu dan ya kembali lagi ke kepekaan. Teman saya lagi sibuk banget nih gitu. Kepekaan juga bahwa misalnya kalau buat saya yang paling penting adalah hubungan antara teman, antara kolega, dan harus saling hormat, harus saling respect, harus saling membantu. Dan menurut saya walaupun itu tidak tertulis secara formal di dalam sebuah SOP, mudah-mudahan itu udah masuk dalam rutinitas dan prosedur kerja kami di yayasan. Memang banyak hal-hal yang sudah sering kita dengar, mungkin terbuka, mau bantu, saling kerjasama, gotong royong, atau apa ya, hal-hal yang sudah sering dari SD kita dilatih seperti itu. Nah, berkesadaran akan membantu kita berlatih dan berserah untuk tidak melihat itu sebagai definisi, namun sebagai suatu yang kita alami. Sehingga kian kita sering mengalami, kian kita peka, terjalin, dan arif. Ya, karena sangat mudah untuk mengatakan saling bantu-membantu. Kalian saling bantu-membantu dong, begitu. Ya, sangat mudah sekali. Namun, melihat bahwa beban kerja saya sedang kosong dan beban kerja dia yang lain itu sedang lebih sehingga butuh bantuan, itu lahir dari kepekaan. Bukan lahir dari definisi bantu-membantu. Karena orang akan selalu bilang, saya juga sibuk, gitu. Kenapa harus saya yang bantu? Kenapa bukan dia yang bantu saya, gitu. Nggak lihat kerjaan saya banyak, gitu ya. Itu lahir dari kepekaan. Dan lahir juga dari keterjalinan. Bahwa kita sama. Bahwa saya ingin senang, dia pun demikian ingin senang. Bahwa kok dia ngeselin, mungkin saya juga suka ngeselin. Ya, keterjalinan bahwa kita sebenarnya memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang sama, itu akan memudahkan kita menghormati, mengapresiasi, dan terjalin satu dengan yang lainnya. Kemudian tadi kearifan, sehingga duduk diam yang mungkin tadi bagi sebagian yang baru pertama kali berlatih, yang Siska Pandu itu banyak sekali menceritakan bagaimana kita mengalami langsung berkesadaran dan bisa diterapkan di organisasi. Ya, apakah kita sadar bahwa pikiran-pikiran yang masuk tidak pernah bisa kita pilih. Namun kita bisa memilih untuk meneruskannya, mendalaminya, menelusurinya, atau kita memilih melalukannya. Kalau bahasa kerennya, prioritas. Gitu. Tapi bahasa keseharian dalam berkesadaran adalah menyadari. Kita hanya bisa memprioritaskan sesuatu yang kita sadari. Kalau enggak, kita tidak akan berjalan prioritas itu. Ini menarik kalau bicara sistem prosedur ya, sementara di YUM, ini dari perspektif dari luar ya, dari ceritanya Mbak Eca, yang sangat bekerja adalah budayanya, adalah culture-nya gitu. Sebetulnya kan sistem SOP itu adalah kesepakatan bersama yang tertulis bagaimana cara kita melakukan sesuatu, misalnya prosedur pengeluaran barang atau apa gitu ya kalau di company secara umum. Itu adalah, oh ya, policy-nya ini, atau strateginya secara tertulis seperti ini. Tapi budaya juga sebetulnya adalah cara melakukan sesuatu, cuma tidak tertulis. Itu sesuatu yang dihidupi oleh
orang-orang yang berada di dalam organisasi itu secara bersama-sama gitu. Kita sama-sama tahu kalau ada yang perlu dibantu, tidak perlu SOP-nya menulis kamu harus membantu, tapi memang menurut saya itulah yang harus dilakukan. Saya harus membantu gitu. Karena kan seperti misalnya job desk gitu, bagian dari apa sistem operasi biasanya ya ada job desk, masing-masing orang punya tugasnya masing-masing. Bukan job desk saya melakukan itu gitu. Ketika kita berpaling pada yang tertulis-tertulis itu dan kemudian tidak menyadari atau tidak peka pada orang lain, tidak merasa terjalin dengan yang di sekitarnya, makanya kami selalu kayak, "Waduh, ini organisasi berkesadaran nih," gitu. Kalau di yayasan biasanya ya orang sudah sangat aware dengan sense of purpose-nya dia mau ngapain, lalu, sama-sama tahu kenapa dia ada di organisasi itu, sudah sesuai dengan sense of purpose-nya, dan kemudian, kalau kita dengar ceritanya Mbak Eca, cara melakukan halnya juga penuh dengan berlatih mengasah kepekaan gitu terhadap sekitar, terhadap, kan mendengarkan itu juga butuh kepekaan luar biasa ya. Tidak semua yang kita dengarkan, itu yang ingin kita dengarkan soalnya. Gitu. Ya, Betul. makasih. Ini ada satu pertanyaan, katanya dari James Antonius, apakah multitasking selalu relevan dengan berkesadaran? Oh ya, makasih. Ya, Mas James ini, apakah multitasking selalu relevan? Biasanya yang dalam berkesadaran yang dilatih itu justru unitasking, single task pada satu saat. Begitu. Ketika kita berlatih tadi, berlatih duduk diam, mudah-mudahan kita merasakan begitu banyak stimulus yang dihadirkan kepada kita. Pikiran, ngantuk, bosen, gatel, pegel, kaki ini rasanya apa, begitu ya. Itu sebenarnya stimulus-stimulus yang membuat kita bisa seakan-akan multitasking. Tapi ketika kita kian berlatih berkesadaran, maka kita memilih responsnya. Stimulus tidak pernah bisa kita pilih, tetapi respons bisa kita pilih. Itulah yang kita latih. Ketika kita melatih, ketika kita berlatih, maka respons itu akan menjadi unitasking. Saya berlatih mau menyadari nafas. Atau dalam konteks proses di kantor, saya mau melakukan tugas yang ini dulu, walaupun ada WA ini, walaupun ada email ini. Begitu. Saya akan sepenuh hati hadir di meeting ini, walaupun tahu proposal saya belum selesai. Tapi saya akan hadir di meeting ini, fokus di meeting ini. Itu adalah unitasking. Jadi, mungkin kalau yang maksudnya apakah multitasking sering menjadi topik dalam mindfulness atau berkesadaran, ya, karena multitasking seakan-akan membuat kita serba sibuk dan hebat karena melakukan banyak task pada satu saat, namun pandangan kami justru energinya akan kecil sekali untuk setiap task yang kita coba sebarkan, cenderung tidak runut, cenderung tidak detail, sehingga juga cenderung tidak efektif dalam tanda petik begitu. Mudah-mudahan menjawab Mas James. Ini ada pertanyaan menarik dan saya pikir pertanyaannya untuk Mas Ivan dan juga Mbak Eca. Saya mau nyumpet aja. Karena menyambung dari yang tadi tuh ya. Jadi kalau tidak ditulis dalam job desk, orang malah langsung merasa itu bukan tugasnya gitu. Jadi artinya akhirnya malah nggak ada yang berasa harus melakukan itu. Bagaimana caranya menumbuhkan berkesadaran itu dalam organisasi? Kalau nanya Mbak Eca kan dari sisi ini kelihatannya cukup berjalan baik nih di YUM gitu kan. Bagaimana caranya? Mas Ivan mungkin juga bisa menambahkan dari sisi teori organisasi berkesadaran. Silakan baca. Oke, Oke. Ini pengalaman pribadi aja ya, bukan berarti ini akan berhasil di semua kantor. Kalau saya rasanya, ini rasa saya sendiri ya, mungkin harus tanya sama teman-teman kerja saya juga ya. Kayaknya kembali lagi ke contoh, ya pemimpin misalnya. Kalau pemimpin kita memberi contoh bahwa
Oke, saya juga punya job desk tertentu, tapi saya terbuka untuk membantu siapapun yang butuh bantuan. Misalnya, oke, job desk saya sebagai pemimpin, saya harus saya yang harus closing deal. Terus misalnya saya lihat ada cucian di dapur gitu ya, bekas dipakai teman-teman. Itu bukan job desk saya, tapi saya mau bantu. Ya kenapa enggak saya cuci piring-piring bekas teman-teman saya. It's very simple, tapi menurut saya kembali lagi ke contoh dari atas gitu. Hanya itu yang kayaknya kalau cuman kasih tahu aja kayak harus saling membantu ya, harus saling peka ya. Teman-teman di sekitar kamu itu butuh bantuan atau enggak. I don't think itu akan berhasil. Tapi kalau kita mulai dari diri kita sendiri, pelan-pelan kita kasih contoh, ya semoga contoh itu akan menyebar. Itu aja sih kalau saya. Thank you Mbak Echa. Ya, mengajak itu memang paling efektif adalah dengan meneladankan. Ya, karena walk the talk. Benar-benar mengajak tanpa perlu berbicara. Tentunya kita bisa menyisipkan beberapa hal dalam konteks yang lain, tidak langsung menjawab, tapi tadi tentang prosedur, begitu. Misalnya sebelum meeting kita melakukan jeda 3 nafas. Dan kita ajak, yang belum, kita tutup dulu ya, termasuk handphonenya. Ya, tidak ditutup dulu, kita benar-benar ada di meeting ini. Termasuk peka ketika kita memimpin meeting, one meeting at a time, jadi tidak ada yang topiknya ada 18 begitu, padahal orangnya cuma 4. Satu topik, semua bicara topik itu, pindah ke topik berikutnya, time management-nya benar. Ketika orang sudah mulai ini, maaf, itu asik banget, tapi kan kita agendanya di sini. Itu nanti ya. Itu sebenarnya adalah pembumian praktek berkesadaran. Jadi, terkait dengan job desk, maka akhirnya ketika kita berkesadaran, kearifan itu timbul bukan dari definisi. Tadi saya sempat menyatakan bahwa berkesadaran itu mengajak kita untuk mengalami, tapi tidak melekat dengan definisi. Job desk adalah definisi. Bagus karena memberikan panduan, tugas utama ini. Tapi ketika ada sesuatu, maka kepekaan kita, keterjalinan kita, itulah yang akan membuat energi kita, oh ini saya lakukan. Ya contohnya kalau ada, ini lucu-lucuan aja sih, mudah-mudahan nggak terjadi. Kalau ada sesuatu yang seru gitu di dapur gitu kan, tadi misalnya kan kita nggak rapih nih dapur, kita bisa cek dulu job desk masing-masing, ini harusnya tugas siapa, nanti ya. Itu bisa 2 bulan kemudian piringnya akan bersih begitu kan. Jadi kepekaan dan keterjalinan, sense of belonging, sense of purpose yang tadi sering dibahas oleh Mbak Echa di awal presentasi akan memudahkan kita untuk menjalankan. Mudah-mudahan sedikit menjawab Mbak Kristiana Citra, terima kasih pertanyaannya. Ada satu pertanyaan yang diberikan ke saya mendeklarasikan diri saja, masuknya private, dibilang bisa diberikan contoh nggak nih praktis penerapan konsep berkesadaran dalam kehidupan sehari-hari? Nggak usah ngomongin kerja dengan profesi deh, nih Sabtu-Sabtu ngomongin kerja sama profesi. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertama, kita menyadari bahwa bukan work-life balance. Ya, jadi kita tidak memisahkan sebenarnya work atau life. Work is just an expression, one expression of life. It's life. Kebetulan cerita dari Jung dan social business-nya, jadi kita bawa ke pekerjaan dan profesi. Namun jeda 3 nafas misalnya, kalau mau hal yang sangat sederhana, bisa kita gunakan ketika kita pindah dari satu menu breakfast ke menu breakfast lain. Dari roti bakar pindah ke teh panas. Coba berjeda sebentar. Dari satu kunyahan ke kunyahan lain. Coba berjeda sebentar. Biasanya akan ada rasa-rasa lain, biasanya akan ada energi lain, biasanya akan ada pemahaman lain, kebersyukuran lain, keberkahan yang dirasakan ketika kita melakukan itu. Jadi, contoh-contoh praktisnya itu,
Atau kalau mau berkenan berlatih rutin, tadi memang sekitar 15 menit mungkin, Siska, atau 20 menit. Bisa 5 menit setiap hari duduk diam, berlatih, lalu coba. Ketika kita sudah rutin melakukan itu, coba perhatikan. Ada sesuatukah yang biasanya tidak terperhatikan jadi terperhatikan? Mudah-mudahan ya. Ini teman-teman sudah ada agenda-agenda lain, jadi banyak yang live, kecuali ada pertanyaan lain, mungkin saya terlewat, Mbak Echa atau Sepertinya Siska. waktunya juga sudah lewat lumayan. Oke. Makanya sudah pada live. Ya, betul. Baik, kalau begitu kita kembali ke presentasi sedikit, kita tutup saja, teman-teman sekalian. Terima kasih pertanyaannya, mudah-mudahan sedikit menjawab, tentunya tidak sempurna. Silakan Mbak Echa. Ya, oke. Ini sekilas buat yang mungkin tertarik mengetahui lebih lanjut mengenai bisnis usaha pertanian organik kita. Kita punya Instagram @yumorganicfarm. Di dalam Instagram itu nanti ada link di bio yang bisa melihat website kita, ada WhatsApp, ada YouTube page. Jadi silakan ke situ. Kalau ada pertanyaan apapun bisa DM, bisa langsung lewat WhatsApp juga. Semoga membantu. Siapa tahu ada yang lagi cari sayuran organik, bisa lewat Instagram kita. Thank you, Mbak. Ya, Mbak, dari kami, Ivan Deva dan Siska Rizwansyah berada. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Sedikit pengumuman buat yang baru dan lama, selain senantiasa berada di Instagram dan di website. Kita ada podcast, mudah-mudahan bagi yang tidak terlalu suka ngelihat screen terlalu lama, bisa mendengarkan jeda hanya 5 menit saja, bahasan-bahasan yang sangat mendasar tentang berkesadaran itu apa, dan bagi yang ingin mendapatkan panduan untuk 5 menit, 10 menit, 15 menit, berlatih berkesadaran, bisa menggunakan panduan berkesadaran, walaupun pada akhirnya kami sangat menyarankan untuk mandiri berlatih tanpa panduan. Namun di awalnya sangat wajar sekali jika kita membutuhkan panduan. Mudah-mudahan kedua podcast itu bisa membantu. Singkat saja, kalau gitu kita tutup dengan jeda 3 nafas, yuk teman-teman. Kita benar-benar menyadari nafas yang dianugerahkan, ruang dan waktu yang dianugerahkan. Silakan Siska dibunyikan belnya dan pimpin ini. Ya, kita mengalami dan merasakan 3 nafas yang mengikuti bunyi bel. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya atas waktu berharganya. Mohon maaf sedikit lebih lama dari rencana sebelumnya. Terima kasih Mbak Echa atas waktunya. Terima kasih Mbak Echa. Mas Imam, Terima Mas kasih Abi, terima teman-teman kasih. semua yang hadir. Mas Abi dan Mas Imam, 2 superhero di balik semua penyelenggaraan ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Ketemu lagi. Yang
Jadi Dewan PR sebagai lembaga independen yang salah satu force hingga kedatangan orang yang tidak ada